Setiap hari kita tuh dihadapkan sama pilihan yang kelihatannya sepele ya, mau gerak atau mager aja. Tapi percaya deh, pilihan kecil ini kalau dikumpulin, dampaknya besar banget buat hidup kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal dasar-dasar kebugaran, khusus buat Anda yang baru mau mulai. Yuk, kita mulai! Nah, ini pertanyaan pertama dan yang paling penting. Apakah Anda bugar? Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kita bugar, rasanya tuh beda. Sendi-sendi lentur, otot kuat, badan juga rasanya lebih enteng. Kita punya energi cukup buat aktivitas seharian, plus masih ada baterai cadangan buat hal-hal yang tak terduga. Jadi, apa sih sebenarnya bugar itu? Sebenarnya simpel kok. Ini bukan soal harus bisa lari maraton atau angkat beban ratusan kilo. Bukan. Kebugaran itu soal hal-hal praktis dalam hidup. Contohnya, bisa angkat koper berat tanpa ngos-ngosan, buka tutup toples yang serat, atau naik tangga beberapa lantai tanpa merasa mau pingsan. Nah, itu dia kebugaran yang sebenarnya. Oke, jadi ada dua kutub yang berlawanan nih. Di satu sisi ada orang yang bugar. Di sisi lainnya ada gaya hidup sedentari, alias kurang gerak. Jujur aja, zaman sekarang emang gampang banget buat kita jadi mager ya kan? Semuanya serba mudah. Tapi gaya hidup inilah yang jadi pupuk buat berbagai penyakit kronis. Jadi pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Terus apa aja sih enaknya jadi bugar? Wah, banyak banget. Tidur jadi lebih pulas, nutrisi dari makanan juga terserap lebih baik, dan tulang jadi lebih kuat. Dan yang paling penting, ya, dengan aktif bergerak, kita bisa menurunkan risiko penyakit-penyakit serem kayak penyakit jantung dan diabetes. Investasi kesehatan jangka panjang kan? Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita bahas gimananya. Yuk, kita bedah cetak biru kebugaran. Apa aja sih yang perlu kita lakukan? Nah, ini dia contekan lengkapnya. Ada 3 pilar utama, aerobik, latihan ketahanan, dan peregangan. Masing-masing ada aturannya soal seberapa sering, seberapa berat, dan seberapa lama kita harus melakukannya. Kelihatannya banyak, tapi ini sebenarnya resep yang jelas dan gampang banget buat diikuti. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, aerobik. Gampangnya, ini semua aktivitas yang bikin jantung kita deg-degan dan napas kita jadi lebih cepat. Kayak jalan cepat, berenang, atau bahkan joget-joget di rumah. Tujuannya, biar jantung dan paru-paru kita makin jago dalam memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Pilar kedua, latihan ketahanan. Ini tujuannya buat membangun kekuatan otot. Bukan cuma biar kelihatan keren loh ya, tapi ini soal fungsi. Otot yang kuat itu bikin semua aktivitas harian jadi terasa lebih enteng. Plus, ada bonusnya nih. Makin banyak otot yang kita punya, makin banyak juga kalori yang terbakar, bahkan pas kita lagi santai. Keren kan? Nah, ini dia pilar terakhir yang sering banget dilupain. Fleksibilitas atau peregangan. Dengan peregangan, sendi-sendi kita bisa bergerak lebih bebas. Ini penting banget buat mencegah cedera dan bikin gerakan simple kayak nunduk ngambil barang atau meraih sesuatu di rak atas jadi jauh lebih gampang dan gak sakit. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya, target mingguan kita tuh kayak gini. Aerobik diusahakan hampir setiap hari, minimal 30 menit. Latihan ketahanan cukup 2-3 kali seminggu. Harinya jangan berurutan ya. Dan peregangan minimal 2-3 kali seminggu juga. Gampang kan? Oke, olahraga udah. Sekarang kita ngomongin bensinnya. Yap, nutrisi. Karena percuma mesinnya bagus kalau bahan bakarnya salah kan? Yuk kita lihat bagaimana cara ngasih makan tubuh kita yang aktif. Poinnya simpel banget, tapi sering dilupakan. Nutrisi dan olahraga itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Tubuh kita butuh karbohidrat dan lemak buat energi, protein buat ngebangun lagi otot yang udah kerja keras, plus vitamin dan mineral buat ngatur semua prosesnya. Lihat deh perbandingan ini. Di kiri ada makanan sekitar 300 kalori. Cukuplah buat jadi bensin untuk aktivitas ringan. Tapi kalau di kanan ada makanan 750 kalori. Nah, ini buat ngedukung aktivitas yang lebih berat. Intinya jelas, makin aktif kita, makin banyak juga bahan bakar yang kita butuhin. Tapi, ingat ya, ini bukan cuma soal banyak-banyakan kalori. Kualitas juga penting. Kita butuh makanan yang padat nutrisi. Maksudnya, makanan yang kaya vitamin dan mineral, bukan cuma kalori kosong doang. Jadi, kita dapat energi sekaligus paket lengkap nutrisinya. Nah, ini komposisi ideal piring kita. Lihat, porsi paling gedenya itu karbohidrat. Kenapa? Soalnya karbohidrat itu sumber energi utama yang paling gampang diolah sama otot kita pas lagi gerak. Lemak dan protein juga penting, tapi buat orang aktif,
karbohidrat itu juaranya. Ini nih, pengingat super penting soal minum. Tubuh kita itu unik. Pas kita lagi aktif-aktifnya, sinyal haus itu sering telat datang. Jadi, pas kita akhirnya merasa haus, itu artinya kita sebenarnya udah mulai dehidrasi. Jadi, aturannya gampang, minum sebelum haus. Oke, setelah semua obrolan kita tadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Apa satu perubahan kecil yang mau Anda buat minggu ini? Nggak usah muluk-muluk kok. Mungkin cuma mau jalan kaki 30 menit besok, atau nambahin sayuran pas makan siang. Ingat, satu langkah kecil itu udah jadi awal yang luar biasa buat perjalanan kebugaran Anda.